Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah berada di antara bunga-bunga cantik di taman kecil di halaman rumah saya, yaitu bunga calendula. Nah, saya sering sekali menyebut bunga calendula di video-video saya. Nah, sebenarnya bunga calendula itu bunganya seperti apa dan manfaatnya apa aja sih? Untuk tahu lebih jelasnya, ikutin terus videonya. Nah teman-teman, calendula atau nama ilmiahnya adalah Calendula officinalis, disebut juga dengan pot marigold atau English marigold. Tapi jangan salah ya, tidak sama bunga ini dengan bunga marigold yang kita kenal ya. Ini French marigold jenisnya dan ini adalah tagetes. Sedangkan kalau calendula itu bukan tagetes tapi genusnya adalah calendula ya, berbeda. Cuman itu kayak nama umum aja, nama panggilan aja, bisa berbeda-beda di berbagai macam daerah. Bunga calendula ini adalah termasuk bunga perennial. Dia tanaman yang menahun, dia bisa tumbuh dengan baik di daerah yang hangat. Jadi di Indonesia tanam bunga calendula itu bisa banget, cuman memang bunga calendula itu tidak terlalu umum ya di Indonesia, belum populer dibandingkan dengan di negara-negara subtropik. Bunga calendula ini termasuk dalam keluarga aster, yaitu keluarga Asteraceae. Makanya bunga calendula ini mirip dengan bunga aster ya. Kalau di Indonesia ada bunga aster yang warnanya ungu, itu yang umum dijumpai. Memang secara penampakan itu mirip sekali dengan bunga calendula, tapi mereka sebenarnya adalah tanaman yang berbeda. Nanti akan kita lihat bedanya lebih detail ya bunga calendula ini dengan bunga aster. Nah, bunga calendula ini adalah bunga yang edible, artinya bisa dimakan. Bagian bunganya, petalnya ini, mahkota bunganya ini bisa dimakan, daunnya juga bisa dimakan. Nah, kandungan yang terdapat dalam bunga calendula ini adalah triterpenoid dan juga flavonoid. Nah, calendula ini bisa berfungsi sebagai antioksidan, antimikrobial, bisa juga sebagai antiinflamasi, antibakterial, dan juga antiprotozoa, dan juga berbagai macam manfaat yang lainnya. Untuk olahan, calendula ini biasa diolah menjadi berbagai macam produk. Bunganya, petalnya yang kuning-kuning ini biasa digunakan sebagai taburan salad, biar saladnya itu berwarna-warni, biar lebih meriah gitu ya, biar lebih membangkitkan selera makan. Juga bisa digunakan sebagai pewarna dan biasa digunakan juga sebagai pengganti saffron. Jadi ada istilahnya poor man saffron, yaitu saffronnya orang yang miskin gitu ya, karena calendula ini murah jika dibandingkan dengan saffron yang sebenarnya. Juga bisa dicampurkan ke scramble egg, bisa dicampurkan ke frittata dan berbagai macam olahan yang lainnya. Bisa digunakan untuk teh herbal, bisa digunakan juga untuk es cube, es kotak itu yang bunganya dibekukan untuk minuman, dan bisa juga digunakan sebagai infused water. Selain itu, bunga calendula biasanya juga dimanfaatkan untuk skincare ya. Nah, banyak sekali skincare yang mengandung ekstrak bunga calendula karena memiliki berbagai macam manfaat untuk kulit, khususnya antiinflamasi atau anti peradangan. Ini adalah bunga aster yang saya ceritakan tadi ya teman-teman, warnanya ungu dan memang mirip sama bunga calendula, tapi mereka itu sebenarnya adalah jenis yang berbeda. Nah, kalau bunga aster itu daunnya lebih tipis, daunnya lebih kecil, warnanya lebih tua, dan permukaannya itu licin. Sedangkan kalau bunga calendula daunnya lebih lebar, warnanya hijau lebih muda, dan permukaan daunnya itu doff ya, tidak licin. Lalu kalau dipegang itu ada sensasi lengket-lengketnya kalau bunga calendula. Terus kalau dari bunganya sendiri, bunga aster biasanya lebih kecil daripada bunga calendula. Kemudian persamaannya, bunga aster dan calendula itu dia bunganya banyak. Ketika dipetikin dia akan tumbuh bunga-bunga baru ya teman-teman. Dan bunganya bisa tumbuh di ketiak-ketiak daun
yang ada di tangkai bunga utama. Begitu, sudah bisa membedakan ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya saya menanam bunga calendula ini dari mulai benih hingga mekar seperti ini. Simak terus videonya. Saya mulai menanam pada tanggal 3 Desember dan ini adalah benih Mr. Fothergills, benih calendula dari Mr. Fothergills. Nah, ini seperti ini bijinya ya teman-teman. Langsung aja saya tabur di tanah yang dicampur dengan kompos, lalu disiram dan kita letakkan di tempat yang teduh. Nah, ini update-nya setelah 3 hari udah ada yang mulai pecah benih ya. Itu kelihatan putih-putih, akarnya mulai keluar. Nah, kita siramnya ketika media tanamnya itu udah mulai kering gitu ya teman-teman. Jangan ketika basah disiram lagi gitu. Jadi kita jaga agar tetap lembab. Dan ini masih saya letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, tapi kalau pagi itu saya jemur ya teman-teman. Kalau pagi dan sore gitu saya jemur. Ketika panasnya itu terik banget, saya teduhkan. Nah, seperti ini update-nya setelah 7 hari. Udah mulai keluar daunnya, teman-teman. Daun lembaganya sudah terbuka dan mulai terlihat sedikit daun sejati mengintip, teman-teman. Nah, langsung aja kita bisa pindah tanamkan setelah daun sejatinya tumbuh 2 seperti ini. Dan ini media tanamnya masih saya gunakan tanah yang dicampur dengan kompos ya, kompos yang dibuat sendiri teman-teman. Seperti ini hasilnya. Kita teduhkan dulu, jangan terkena hujan dan jangan terkena sinar matahari terik ya. Nah, ini hari ke-16 saya siram dengan larutan kulit bawang karena itu mengandung hormon pertumbuhan ya teman-teman. Encer aja, jangan terlalu pekat siramnya. Seperti ini, hari ke-22 saya mulai taruh di bawah sinar matahari langsung teman-teman. Dan setiap seminggu sekali saya beri pupuk organik cair yang dibuat sendiri. Takarannya 1 bagian pupuk dicampur dengan 15 bagian air. Ini hari ke-40 teman-teman, udah mulai besar, makin membesar, mulai tumbuh daun-daun baru. Terus kita rawat dan ini hari ke-62 mulai terbentuk kuncup bunganya ya, bulat seperti itu kuncup bunganya teman-teman. Nah, ini adalah yang sudah saya tanam sebelumnya. Dan ini hari ke-68 mulai muncul bunganya yang kuning tadi ya teman-teman. Nah, jadi berbunganya kira-kira sekitar 2 bulan setelah menyemai. Cantik sekali, warnanya kuning. Dan ini ada yang mulai berkuncup, ada yang warnanya merah, tapi kurang tahu nanti jadinya seperti apa, kita lihat ya. Ini bunga-bunga yang mulai muncul. Jangan lupa terus kita rawat ya, seminggu sekali diberikan pupuk organik cair dan tiap hari kita siram. Kalau ini saya beri pupuk kalium untuk merangsang pembungaan. Oh, ternyata jadinya seperti ini teman-teman. Yang kuning tadi ya. Ada semburat merahnya, cantik sekali, double petal. Nah, ini juga double petal, tapi ini lebih banyak lagi teman-teman. Wow. Siram jangan lupa setiap hari. Tapi kalau hujan ya tidak perlu disiram ya teman-teman. Teman-teman, selain bisa digunakan untuk konsumsi, juga bermanfaat bagi kebun kita karena bunga calendula ini bisa mengundang serangga-serangga baik ya. Jadi sering sekali lebah gitu ya. Ini ada lebah di sekitar saya ini. Mereka berdatangan untuk hinggap di bunga calendula, dan lebah ini tentu saja membantu menyerbuki tanaman-tanaman kita yang lain ya, khususnya tanaman buah. Seperti di belakang saya itu ada timun, ada juga tanaman tomat. Itu mereka memerlukan serangga untuk menyerbuki sehingga nanti bisa menjadi buah.
Nah, selain itu tentu saja bunga calendula ini cantik sekali teman-teman. Jadi memeriahkan dan menyemarakan kebun kita. Bagaimana teman-teman, tertarik untuk tanam bunga calendula? Benihnya bisa didapatkan di marketplace ya, beli secara online, itu sekarang di Indonesia udah banyak. Silahkan cari dengan keyword bunga calendula. Semoga berhasil ya, good luck! Nah teman-teman, setelah tadi kita sudah menyimak caranya menanam bunga calendula dan merawatnya hingga mekar seperti ini, cantik seperti ini. Lalu sekarang saya akan memanen bunga-bunga ini dan mengeringkannya, karena calendula ini akan saya jadikan teh. Dan juga nanti misalnya kita mau olah untuk menjadi skincare atau menjadi sabun atau menjadi produk-produk yang lainnya, itu lebih gampang kalau dikeringkan terlebih dahulu. Yuk ikutin! Nah teman-teman, inilah bunga-bunga calendula yang bermekaran di kebun saya. Nah seperti ini. Langsung aja bisa kita petikin ya. Ketika dia sudah mekar sempurna seperti ini, petik satu-satu pakai tangan aja. Nanti ada sensasi lengket-lengket gitu teman-teman, kalau langsung pakai tangan. Bisa juga pakai gunting ya, tapi pastikan guntingnya gunting yang bersih. Di kebun saya ada 3 warna, ada yang warna orange, ada yang warna kuning, lalu ada warna kuning yang tumpuk semburat merah tadi, dan juga ada kuning yang tengahnya itu coklat. Nah seperti ini. Cantik sekali memang bunga calendula ini ya teman-teman. Dan mekarnya itu cukup banyak dalam satu pohon. Ini keesokan harinya saya panen lagi teman-teman, karena mereka mekarnya tidak berbarengan ya. Dan semakin sering kita petik bunganya, maka bunga yang dihasilkan semakin banyak teman-teman. Lumayan sekali. Nah sebelum kita keringkan, saya biasanya mencuci dahulu ya. Saya biasanya mencuci terlebih dahulu satu persatu dengan air bersih seperti ini. Walaupun ini saya tanamnya organik, tapi tetap aja kan karena di luar pasti kena debu gitu ya. Saya ingin sebersih mungkin. Dan ini adalah food dehydrator yang memang khusus untuk makanan ya. Saya letakkan di sini. Kira-kira ini memerlukan waktu sekitar sehari ya, 24 jam untuk sampai kering. Karena ini panasnya kecil banget ya, nggak terlalu panas. Nah kalau ini adalah bunga marigold tahun lalu teman-teman. Saya juga memanen dan mengeringkannya. Kalau ini bukan dari benih beli ya, tapi benih yang tumbuh dari tanaman yang tumbuh di halaman. Saya keringkan dengan cara dijemur sinar matahari. Namun kelemahannya kalau dijemur sinar matahari itu, kalau hujan itu tidak kering sempurna. Jadi kadang yang bahaya itu, yang perlu diperhatikan adalah jamur ya, jangan sampai dia berjamur. Nah langsung aja kita tutup dalam keadaan kering ya teman-teman. Kita simpan di tempat yang rapat dan kedap udara, lalu bisa kita gunakan. Nah itu tadi teman-teman caranya untuk mengeringkan bunga calendula. Bisa langsung kita konsumsi sebagai teh ya. Sangat menenangkan dan menyegarkan sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga info yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nantikan video-video MGB selanjutnya dan sampai jumpa. Bye.